Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan untuk tugas yang diberikan dari mata kuliah Kapital Selekta, yang dimana saya akan mempresentasikan materi yang itu Kapital Selekta SMP. Sebelum saya mempresentasikan, saya akan memperkenalkan nama saya. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Andra Ramadan, biasanya dipanggil Andra. Saya berasal dari kelas B Pendidikan Matematika. Oke, untuk materi yang akan dibahas kali ini ada 3 materi. Yang pertama yaitu bilangan, yang kedua yaitu statistika, dan yang ketiga yaitu persamaan dan fungsi kuadrat. Untuk bilangan sendiri, bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan dalam pencacahan ataupun pengukuran. Untuk statistika, yaitu ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang bersangkutan dengan suatu data. Jadi, statistika ini merupakan ilmu yang bersangkutan paut dengan data, yang dimana di dalamnya ada pengukuran dan juga pengumpulan dan penyajian data. Dan untuk persamaan dan fungsi kuadrat merupakan fungsi kuadrat sendiri merupakan sebuah persamaan dari variabel dengan pangkat tertingginya yaitu 2. Oke, lanjut. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu materi bilangan. Untuk materi bilangan sendiri terbagi menjadi 2 untuk pembahasannya. Yang pertama yaitu jenis bilangan, yang kedua yaitu pola bilangan. Untuk jenis bilangan dia itu terbagi menjadi 2, yaitu bilangan rasional dan bilangan berpangkat. Bilangan rasional ini seperti bilangan yang pada umumnya seperti dimulai dari angka 1 ataupun 0. Untuk bilangan berpangkat yaitu bilangan yang memiliki pangkat. Dan untuk pola bilangan sendiri dia memiliki 3 materi yang akan dibahas, yang dimana yang pertama itu menganalisasikan pola dan barisan menggunakan tabel. Yang kedua itu menganalisasikan pola dari suatu konfigurasi objek. Yang ketiga itu menyatakan barisan bilangan menjadi sebuah persamaan. Untuk bilangan rasional di jenis bilangan tadi ada terbagi menjadi 2, yang dimana pertama itu bilangan bulat dan juga bilangan pecahan. Jadi untuk bilangan bulat sendiri itu tercangkup dari seperti contoh min 1, min 2, min 3, 0, 1, 2, 3. Dan untuk bilangan pecahan yaitu bilangan-bilangan yang memiliki koma atau pecahan bilangan desimal. Untuk bilangan bulat sendiri terbagi menjadi 2, yaitu bilangan bulat negatif dan juga bilangan cacah. Yang merupakan bilangan cacah sendiri yaitu bilangan yang terdiri dari angka 0 dan juga bilangan bulat positif atau bilangan asli. Oke, selanjutnya kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal bilangan. Oke, nomor 1. Di sini ada tertera soal yang dimana berbunyi 6 orang guru memenangkan lomba karya ilmiah. Jumlah hadiah yang mereka akan terima adalah 45 juta ribu. Dan masing-masing akan mendapatkan bagian yang sama setelah dikurangi pajak sebesar 15%. Jadi pertanyaannya, berapakah besar bagian masing-masing guru tersebut? Jadi untuk mencari penyelesaian atau pembagian dari hadiah tersebut, yang pertama-tama itu sebelum dibagi sama besar atau sebelum dibagi untuk ke 6 guru ini, uang tersebut harus dikurangi sebesar 15%, yang dimana 15% itu merupakan pajak. Jadi kalau untuk pengurangannya itu dia menggunakan 15/100 dikalikan dengan 45 juta ribu sama dengan 6.750. Sehingga uang yang akan dibagi adalah 45 juta dikurangkan dengan 6.750.000, dikarenakan pajaknya itu uangnya itu sudah terpotong pajak yaitu sebesar 6.750 dan mensisakan yaitu 38.250.000. Dan untuk bagian masing-masing dari ke-6 guru tersebut, maka uang 38.250.000 ini dibagikan dengan ke-6. Jadi untuk masing-masing guru mendapatkan uang sebesar 6.375.000. Dengan demikian urutan operasi penyelesaian masalah tersebut bisa dicantumkan sebagai berikut dan dapat bisa dilihat seperti ini. Oke. Selanjutnya untuk soal nomor 2, termasuk soal nomor 2
yaitu dalam gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan terdiri dari 12 buah. Baris kedua berisi 14 buah dan baris ketiga berisi 16 buah dan seterusnya selalu bertambah 2. Yang jadi pertanyaan, banyaknya kursi pada baris yang ke-20. Untuk menyelesaikan permasalahan ini kita membutuhkan soal cara yang dimana kita menggunakan cara aritmatika. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu barisan yang pertama yang biasa disimbolkan dengan A yang merupakan 12 buah dan A di sini sama dengan 12. Dan untuk duanya itu 2 merupakan bertambahnya atau beda dari barisan kursi yang kedua dengan yang kursi yang pertama, yaitu seperti 14 dikurang 12 sama dengan 2. 16 dan kurang 14 juga sama dengan 2. Jadi untuk beda setiap susunan-susunan kursi itu yaitu 2. Maka dimasukkan ke dalam rumus U ke-20. Kenapa? Karena yang akan dicari banyaknya kursi pada baris yang ke-20. Jadi U ke-20 sama dengan A plus N kurang 1 kalikan dengan B. Jadinya U20 sama dengan 12 plus 20 kurang 1 dikalikan dengan 2. U20 sama dengan 12 plus 19 dikalikan dengan 2. U20 sama dengan 12 tambah 38. U20 sama dengan 50. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal berikutnya berbunyi, diketahui aturan tes masuk ke suatu SMP adalah jawaban benar jika jawaban benar diberi nilai 4, jawaban yang salah diberi nilai 2, dan tidak menjawab diberi nilai 0. Sini jumlah seluruh soal adalah 50. Dalam ujian tersebut Andi mendapatkan nilai sebesar 40 dengan 10 soal yang tidak dijawab. Maka berapakah jumlah soal-soal yang dijawab benar? Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama-tama kita akan mencari dulu berapa soalkah yang dijawab oleh Andi dari 50 soal situ. Seperti ini. Diketahui jumlah soal sama dengan 50 dan soal yang tidak dijawab itu sama dengan 10. Jadi sisa soal itu yaitu 50 kurang 10 sama dengan 40. Jadi 40 ini merupakan soal yang telah dijawab oleh Andi. Dari sisa 40 soal diperoleh skor 40. Jadi ada soal yang terjawab benar dan salah. Misalkan jumlah soal yang benar sebanyak B dan jumlah soal yang terjawab salah sebanyak S. Dengan demikian jumlah soal benar plus jumlah ditambahkan dengan jumlah soal salah sama dengan sisa soal. Dan masukkan ke rumus, dia menjadi B tambah S sama dengan 40. Jadi diubah ke persamaan, yaitu pertama S sama dengan 40 dikurang B. Sama dengan masukkan ke persamaan yang pertama, kita dapat persamaan yang pertama. Dan untuk persamaan kedua yaitu nilai jawaban yang benar plus jawaban yang salah sama dengan total nilai yang diperoleh. Jadi B dikali 4 yang merupakan nilai jawaban yang benar plus S dikalikan dengan min 2 yang merupakan nilai jawaban yang salah sama dengan 40. Maka kita bisa dapat 4B tambah min 2S sama dengan 40. Dan untuk persamaan kedua kita bisa dapat yaitu dimana 4B dikurang 2S sama dengan 40. Masukkan persamaan kedua. Selanjutnya kita substitusikan dia persamaan yang pertama ke dalam persamaan yang kedua. Jadi soalnya jadi seperti berikut. 4B kurang 2S sama dengan 40. Jadi untuk nilai tadi yang S-nya itu, S-nya kan sama dengan 40 kurang B, maka itu 4B dikurang 2 dikalikan 40 dikurang B sama dengan 40. 4B dikurang 80 plus 2B sama dengan 40. Dan 6B dikurangkan 80 sama dengan 40. 6B sama dengan 40 ditambahkan dengan 80. 6B sama dengan 120. B sama dengan 120 per 6 dan B sama dengan 20. Dengan demikian jumlah soal yang dijawab benar sebanyak 20 soal. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu statistika. Di dalam statistika ini terbagi menjadi 3 materi. Yang pertama yaitu pengumpulan data, yang kedua itu pengolahan data, dan yang ketiga itu penyajian data. Untuk pengolahan data itu ada pengukuran data. Pengukuran data sendiri terbagi menjadi 2.
yaitu yang pertama ukuran penyebaran data dan yang kedua ukuran pemusatan data. Untuk pengukuran penyebaran data yaitu ada 4 bagian terdiri dari jangkauan, kuartil, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil. Untuk ukuran pemusatan data itu terdiri dari mean, median, dan juga modus. Sedangkan untuk penyajian data itu terbagi menjadi 2, yang dimana penyajian data berdasarkan diagram dan juga penyajian data berdasarkan tabel. Dan berdasarkan diagram sendiri terbagi lagi menjadi 3, yang mana yaitu ada diagram batang, diagram garis, dan juga diagram lingkaran. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal statistika. Contoh soal statistika yang nomor 1, diketahui data 1, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9. Nah, dari data yang di atas tadi kita disuruh cari yaitu yang pertama yaitu median, yang kedua yang pertama yaitu mean, yang kedua yaitu median, yang ketiga yaitu modus, dan yang keempat itu jangkauan, yang kelima itu kuartil, dan keenam itu jangkauan interkuartil, dan yang terakhir yaitu simpangan kuartil. Untuk nomor 2 sendiri di sini ada soal yang dimana kita harus membuat diagram yaitu penyajian data yang dimana melalui diagram batang, diagram garis, dan juga diagram lingkaran dari tabel yang ada di bawah ini. Oke, kita lanjut penyelesaiannya ke penyelesaian pertama yang dimana mean. Nah, untuk mean sendiri yaitu merupakan rata-rataan dari keseluruhan nilai. Jadi untuk rumusnya sendiri itu mean sama dengan jumlah seluruh data dibahagi dengan banyaknya data. Jadi untuk data-datanya tadi dia itu berjumlah 107 dan banyaknya data tadi yang disajikan yaitu 20. Jadi 107 dibagi 20 sama dengan 5,35. Untuk median. Median sendiri merupakan nilai tengah yang dimana dikarenakan data tadi berjumlah atau banyaknya itu sebanyak berjumlah genap. Jadi untuk rumusnya yaitu data yang berada di tengah tadi dijumlahkan baru dibagikan dengan 2/2 sama dengan 6. Jadi didapat nilai meannya yaitu 6. Oke, kita lanjut ke modus. Modus merupakan suatu data yang paling banyak muncul ataupun paling sering muncul. Nah, seperti ini dari modus adalah data yang paling banyak muncul. Jadi untuk pada data yang tadi yang ditampilkan dalam soal, angka 7 itu yaitu data yang paling banyak muncul. Jadi di sini modusnya yaitu angka 7 yaitu 7. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jangkauan. Jangkauan sendiri merupakan cara mencarinya yaitu pertama data terbesar yang dimana data terbesar dari data yang disajikan tadi dikurangi dengan data terkecil dari data yang disajikan yaitu 9 data terbesarnya dan dikurang 1 sama dengan kita dapat jangkauannya yaitu 8. Selanjutnya itu kita akan mendapatkan kuartil, mencari kuartil. Kuartil itu terbagi menjadi 3, yang itu kuartil pertama Q1, yang kedua kuartil kedua, yang ketiga yaitu kuartil atas. Yang pertama ini biasanya disebut kuartil bawah, yang dimana rumusnya yaitu banyaknya data ditambahkan dengan 1 dibahagikan dengan 4, jadi menghasilkan 5,25. Dan untuk kuartil kedua atau kuartil yang di tengah yaitu 2 dikalikan dengan banyaknya data ditambahkan 1, jadi dibagi 4 dan menghasilkan dia 10,5. Dan untuk kuartil atas yaitu rumusnya 3 dikalikan dengan banyaknya data yang merupakan 20 dan ditambahkan 1 dibagi dengan 4. Jadi hasilnya yaitu 15,75. Selanjutnya kita beralih ke jangkauan interkuartil. Untuk jangkauan interkuartil sendiri memiliki rumus QR atau jangkauan interkuartil sama dengan, jadi untuk kuartil atas dikurangi dengan kuartil bawah. Jadi Q3 dikurangi dengan Q1 sama dengan 15,75 dikurang 5,25 menghasilkan dia 10,5. Untuk yang G, simpangan kuartil merupakan setengah dari QR. Jadi jangkauan interkuartil itu kalau untuk mencari simpangan kuartil yang dimana setengah simpangan kuartil itu sama dengan setengah dari jangkauan interkuartil. Jadi sama dengan 1/2 dikalikan dengan 10,5 sama dengan 5,25.
Oke, kita lanjut ke penyajian data. Nah, ini bisa kita lihat penyajian data dalam diagram garis dari data-data di atas, ini mana kelas 9A itu laki-laki dan perempuannya sama, yaitu 15-15. Kalau 9B itu laki-laki perempuannya berbeda, tapi di sini perempuannya lebih banyak, yaitu 13 dan 18. Dan untuk kelas C juga dia itu berbeda lagi, itu laki-laki lebih banyak, yang dimana 20 dan 12. Dan untuk kelas D dengan E dia itu sama, yaitu merupakan laki-laki yang lebih banyak daripada perempuan, yang dimana kelas D yaitu ada 17 banding 14, dan untuk kelas E yaitu 18 dengan 13. Selanjutnya kita akan melihat diagram batang. Nah, ini diagram batang dari masing-masing kelas yang disajikan tadi. Oke, kita lanjut ke diagram lingkaran, ini mana penyajian data di diagram lingkaran. Nah, ini kita bisa lihat penyajian diagram lingkaran di sini. Kelas A itu dari keseluruhan tinggi anak kelas A itu, atau banyak anak kelas A itu, yaitu untuk kelas A itu 18%, untuk kelas B itu 16%, dan kelas C 24%, dan kelas D itu 20%, dan kelas E itu 22%. Jadi untuk yang paling banyak jumlahnya yaitu berada pada kelas C, yang dimana mencakup 24% dari keseluruhan kelas. Oke, kita lanjut ke persamaan dan fungsi kuadrat. Untuk materi persamaan dan fungsi kuadrat itu terbagi jadi beberapa. Nah, yang pertama yaitu persamaan kuadrat, yang kedua yaitu grafik fungsi kuadrat, yang ketiga yaitu sumbu simetri dan nilai optimum, yang keempat yaitu menentukan fungsi kuadrat, dan yang kelima yaitu aplikasi fungsi kuadrat. Dalam persamaan kuadrat ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat dan aplikasinya. Dan untuk grafik fungsi kuadrat terbagi menjadi tiga, yang dimana grafik fungsi Y sama dengan AX pangkat 2, yang kedua yaitu grafik fungsi Y sama dengan AX pangkat 2 tambahkan BX, dan yang ketiga yaitu grafik fungsi Y sama dengan AX pangkat 2 ditambahkan C. Untuk sumbu simetri dan nilai optimum itu juga terbagi menjadi tiga, yang dimana pertama itu pergeseran grafik, yang kedua yaitu sumbu simetri, yang ketiga yaitu nilai optimum, dan yang terakhir itu nilai optimum. Dan untuk menentukan fungsi kuadrat itu terbagi menjadi dua, yaitu melalui grafik, yang kedua melalui dengan beberapa titik yang diketahui, Lanjut ke menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Jadi menentukan akar-akar persamaan kuadrat itu terbagi menjadi dua, jadi tiga. Yang pertama itu metode pemfaktoran, yang kedua itu metode kuadrat sempurna, yang ketiga yaitu menggunakan rumus kuadratik, atau biasa disebut dengan rumus ABCD. Oke, kita lanjut ke contoh soal persamaan dan fungsi kuadrat. Untuk contoh soal persamaan fungsi kuadrat. Nah, ini soal nomor 1. Jumlah 20 bilangan sama dengan 30. Jika hasil kali kedua bilangan tersebut sama dengan 200, tentukanlah bilangan-bilangan tersebut. Jadi untuk mencari bilangan-bilangan tersebut, yang dimana dua bilangan itu jika dijumlahkan sama dengan 30 dan jika dikalikan sama dengan 200. Untuk penyelesaiannya, misalkan bagian bilangan-bilangan itu adalah X dan Y, dan maka X tambah Y sama dengan 30 atau Y sama dengan 30 kurang X. Dan berdasarkan ketentuan dalam soal, kita peroleh hubungan sebagai berikut. Ini mana X dikalikan dengan Y sama dengan 200, maka nilai Y itu digantikan dengan yang sudah ada di atas tadi, ini mana jadi berhasil jadi menggunakan X dikalikan dengan 30 kurang X dalam kurung sama dengan 200. Jadi hasilnya 30X dikurang X pangkat 2 sama dengan 200. X pangkat 2 kurang 30X tambahkan 200 sama dengan 0. Jadi untuk ini carikan faktor-faktornya. X, jadi untuk faktor-faktor di atas, yang dimana faktor-faktor dari X pangkat 2 kurang 30X tambah 200 sama dengan 0. Carikan faktornya, yang dimana kita dapatkan faktor-faktor itu, yang mana X kurang 10 dan dikalikan dengan X kurang 20. Maka X nya itu sama dengan 10 atau X sama dengan 20. Jadi untuk X sama dengan 10 diperoleh dari Y sama dengan 30 kurang 10 sama dengan 20. Dan untuk X sama dengan 20 diperoleh dari Y
20 dikurang 10 sama dengan 10. Jadi bilangan yang dimaksud adalah 10 dan 20. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Itu suatu fungsi kuadrat fx sama dengan ax pangkat 2 dikurang 8x tambah c mempunyai titik puncak di 2,3 di titik 2,3. Tentukanlah nilai f3. Jadi untuk mencari nilai f3 sini pertama-tama kita harus menentukan, pertama substitusikan koordinat x pada titik puncak ke dalam rumus sumbu-sumberti untuk mendapatkan nilai a. Jadi untuk mensubstitusikan di sini kan ada 2 disubstitusikan ke dalam min b per 2a ke dalam rumus dan jadikan yaitu b-nya itu digantikan dengan angka 8 yang dimana itu 8x dan dikali per 2a. Jadi menghasilkan 2 sama dengan 4 per a, menghasilkan 4 sama dengan EA sama dengan 2. Kemudian substitusikan nilai A dan koordinat puncak 2,3 ke fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat kurang 8x plus c untuk mendapatkan nilai c itu sendiri. Jadi sama dengan 2 sama dengan 2x 2 kali 2 pangkatkan 2 dikurang dari 8 dikali 2 tambahkan c. Dan hasilnya 2 sama dengan 8 kurang 10 tambah c, 2 sama dengan min 8 tambah c, dan 10 sama dengan c. Jadi di sini kita dapatkan c itu sama dengan 10. Terakhir untuk menentukan nilai f3, substitusikan x sama dengan 3 ke nilai a dan c ke dalam f x sama dengan ax pangkat 2 kurang 8x tambah c. Jadi fx sama dengan ax pangkat 2 kurang 8x tambah c dimasukkan ke nilai-nilai yang sudah ada tadi, yaitu f3 dikalikan a-nya itu sama dengan 2 karena sudah didapat tadi 2x pangkat 3 dikalikan dengan 3 pangkat 2 ini mana x-nya itu digantikan dengan 3 kurang 8 kalikan dengan 3 tambah 10. Dan F3 sama dengan 18 kurang 24 tambah 10 dan F3 yaitu sama dengan 4. Jadi nilai F3 nya itu adalah 4. Oke, mungkin cukup sampai di situ presentasi dari saya. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mariani J. Jafar dengan NIM 4114200019. Pada video ini saya akan membahas materi SMP dengan 3 topik pembahasan, yaitu yang pertama himpunan, yang kedua sistem koordinat, dan yang ketiga transformasi. Nah, yang pertama kita masuk ke topik himpunan. Nah, pada materi himpunan ini ada 2 KD yang akan kita capai, yaitu KD 3.4 itu menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. Kemudian KD 4.3.4 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan, dan operasi biner pada penjumlahan. Kemudian kita masuk ke peta konsep dari himpunan. Maaf, ada gangguan. Nah, pada himpunan ini ada tiga submateri yang akan kita bahas, yaitu konsep himpunan, relasi himpunan, dan operasi himpunan. Untuk konsep himpunan itu ada tentang penyajian himpunan, himpunan semesta, dan kardinalitas himpunan. Kemudian relasi himpunan itu terdapat himpunan bagian, himpunan kuasa, dan kesamaan 2 himpunan. Kemudian operasi himpunan itu ada irisan, gabungan, dan selisih. Dan kita juga akan mempelajari tentang sifat-sifat operasi himpunan. Kemudian masuk ke pembahasan materinya. Nah, sebelumnya kita harus ketahui dulu pengertian dari himpunan itu sendiri. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Kemudian kita ketahui, mohon maaf ada gangguan sedikit.
Kemudian jenis-jenis himpunan. Nah, jenis-jenis himpunan itu ada himpunan berhingga atau himpunan yang memiliki banyak anggota berhingga. Nah, contohnya itu seperti himpunan bilangan genap dari angka 1 sampai 10. Jadi anggota bilangan genap dari angka 1 sampai 10 itu anggotanya yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10. Kemudian himpunan tak berhingga. Himpunan yaitu himpunan yang memiliki banyak anggota tak berhingga. Contohnya itu seperti himpunan bilangan bulat. Nah, anggotanya itu sampai tak berhingga. Kemudian himpunan kosong, himpunan yang tidak memiliki anggota. Dinotasikan dengan kurung kurawal yang di dalamnya tidak terdapat anggota ataupun unsur, atau garis lingkaran atau simbolnya itu garis lingkaran, kemudian ada garis miring seperti ini. Bisa kita lihat di monitor. Kemudian himpunan semesta, himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan, dinotasikan dengan huruf S besar. Kemudian operasi himpunan. Nah, operasi himpunan ini dia ada 3, yaitu irisan, gabungan, dan selisih. Irisan himpunan A dan B adalah himpunan yang memuat semua anggota A yang juga menjadi anggota B, yang dilambangkan dengan A iris B. Kemudian gabungan. Gabungan himpunan A dan B ialah himpunan semua anggota yang merupakan anggota A atau anggota B yang dilambangkan dengan A gabung B. Selisih. Selisih atau difference. Himpunan A dan B adalah himpunan saya ulangi kembali. Selisih atau difference himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya dari B. Selisih himpunan A dan B dinotasikan dengan A kurang B. Nah, contohnya seperti ini. Ya, contoh soalnya yang pertama yaitu sebuah kelas yang terdiri dari 40 peserta didik diperoleh data 30 peserta didik pernah berkunjung ke Pulau Saronde dan 25 peserta didik pernah berkunjung ke taman kota. Jika 10 anak tidak pernah berkunjung ke Pulau Saronde maupun taman kota, banyaknya anak yang pernah berkunjung ke kedua tempat tersebut adalah. Jadi jawabannya yaitu pertama kita ketahui itu jumlah peserta didik atau NS-nya sama dengan 40. Kemudian jumlah peserta didik yang berkunjung ke Pulau Saronde ini itu ada 30 peserta didik NA-nya. Kemudian jumlah peserta didik yang berkunjung ke taman kota NB-nya itu kita ketahui ada 25 peserta didik. Kemudian yang kita ketahui yang terakhir itu jumlah peserta didik yang tidak berkunjung keduanya, maksudnya yang tidak pernah berkunjung ke kedua tempat tersebut. Jadi komplement dari A gabung B itu ada 10 anak sama dengan 10. Kemudian yang ditanyakan banyak peserta didik yang berkunjung ke keduanya, berarti A iris B. Jadi penyelesaiannya NS tambah NA iris B sama dengan NA tambah NB tambah N komplement A gabung B. Kemudian dari rumus ini kita masukkan nilai yang sudah kita ketahui. Pertama jadi NS-nya 40, NA iris B adalah yang ditanyakan, NA-nya kita ketahui 30, NB-nya 25. Kemudian komplement dari A gabung B itu ada 10. Jadi NA iris B sama dengan 30 ditambah 25 tambah 10 sama dengan 65. Kemudian 40-nya pindah ruas jadi 65 kurang 40. NA iris B sama dengan 25. Jadi banyaknya anak yang pernah berkunjung ke kedua tempat tersebut adalah 25 peserta didik. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian soal yang kedua yaitu dari 28 peserta didik yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, 15 anak mengikuti pramuka, 12 anak mengikuti futsal, dan 7 anak mengikuti keduanya.
Banyak peserta didik yang tidak mengikuti pramuka maupun futsal adalah, jadi yang kita ketahui pertama itu ada jumlah peserta didik. NS-nya adalah 28 peserta didik. Kemudian jumlah peserta didik mengikuti pramuka, NA-nya itu ada 15 anak. Kemudian jumlah peserta didik, pada gangguan sedikit. Kemudian jumlah peserta didik yang mengikuti futsal itu NB-nya ada 12 anak. Dan yang mengikuti keduanya itu jadi A iris B, itu ada 7 anak. Yang ditanyakan banyak peserta didik yang tidak mengikuti pramuka maupun futsal, yaitu komplemen A gabung B. Jadi penyelesaiannya yaitu NS tambah NA iris B sama dengan NA tambah NB tambah komplemen A gabung B. Jadi dari rumus di atas ini kita langsung masukkan saja nilainya yang kita ketahui. NS-nya 28, NA iris B itu kita ketahui 7, NA-nya 15, NB-nya 12, dan komplemen A gabung B itu yang ditanyakan. Jadi 28 ditambah 7 itu 35, 15 tambah 12 itu 27. Jadi N komplemen A gabung B itu kita pindahkan ruas sama dengan 35 dikurang 27. Komplemen A gabung B sama dengan 8. Jadi banyak peserta didik yang tidak mengikuti pramuka maupun futsal adalah 8 anak. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya kita ke soal yang ketiga. Dari 80 orang siswa yang disurvei tentang kegemaran menonton acara olahraga di televisi, diperoleh 48 orang gemar menonton voli, 42 orang gemar menonton basket, dan 10 orang tidak gemar acara tersebut. Banyak siswa yang gemar menonton voli dan basket adalah, nah jawabannya pertama yang kita ketahui A gabung B itu ada 80 orang siswa. Kemudian yang gemar menonton voli NA-nya itu ada 48 orang. Kemudian orang yang gemar menonton basket NB-nya sama dengan 42. Kemudian orang yang tidak gemar acara tersebut komplemen dari A iris B itu ada 10 orang. Yang ditanyakan yaitu NA iris B sama dengan titik tanda tanya. Kemudian penyelesaiannya yaitu NA gabung B sama dengan NA tambah NB dikurang NA iris B ditambah komplemen A iris B. Jadi kita masukkan nilai dari rumus yang di atas ini. Jadi NA gabung B sama dengan yang kita ketahui yaitu ada 80, nilainya 80, NA-nya yaitu 48, NB-nya adalah 42, NA iris B yang ditanyakan dan komplemen A iris B ada 10 orang. Jadi NA iris B kita pindahkan ruas, jadi 48 ditambah 42 ditambah dengan 10 itu 100, kemudian 80 nya pindah ruas jadi kurang 100 kurang 80, NA iris B sama dengan 20 orang. Jadi banyaknya siswa yang gemar menonton voli dan basket adalah 20 orang. Kemudian kita lanjut ke materi yang kedua yaitu koordinat kartesius. Nah, pada koordinat kartesius ini ada 2 KD yang akan kita capai, yaitu KD 3.2 itu menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian KD 4.2 itu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Kemudian sistem koordinat selanjutnya kita masuk ke peta konsepnya, yaitu sistem koordinat itu ada posisi titik, terdapat ada 2 yaitu posisi titik dan posisi garis. Nah, pada posisi titik ini terdapat ada titik awal, sumbu X dan sumbu Y. Kemudian posisi garis itu ada garis sejajar, garis berpotongan dan garis tegak lurus. Kemudian kita masuk ke materinya, yaitu koordinat kartesius merupakan setiap titik
di dalam bidang dengan serangkaian koordinat numerik yang bisa ditentukan jaraknya dari kedua sumbu X dan Y. Nah, posisi titik pada bidang koordinat kartesius ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu kuadran pertama, daerah sumbu X dan Y bernilai positif. Kuadran 2, daerah sumbu X negatif dan Y bernilai positif. Nah, kuadran 3, daerah sumbu X dan Y bernilai negatif. Dan kuadran 4, daerah sumbu X bernilai positif dan Y bernilai negatif. Nah, kita masuk ke garis. Nah, pengertian dari garis sejajar itu adalah suatu kedudukan dua garis pada bidang datar yang tidak mempunyai titik potong walaupun kedua garis diperpanjang. Jadi garis sejajar ini maksudnya tidak mempunyai titik potong walaupun kita sudah perpanjang bagaimana dia tidak akan memiliki titik potong. Kemudian garis berpotongan adalah kedudukan dua garis yang mempunyai titik potong karena kedua garis saling bertemu. Kemudian yang ketiga itu garis tegak lurus adalah kedudukan garis yang berpotongan dan pada titik potongnya terbentuk sudut siku-siku. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, untuk hari raya Lebaran, Risti membuat beberapa kantung yang diisi permen warna orange dan hitam untuk 5 orang sepupunya. Titik berikut menggambarkan jumlah permen orange dan hitam dalam 4 kantung yang ada. Kantung kelima memiliki 4 permen orange lebih banyak dari kantung 1 dan 1 permen hitam lebih sedikit dari kantung 2. Gambarkan kantung permen kelima dalam bidang koordinat berikut. Nah, pertama yang kita ini pada sumbu X ini yang kita ketahui yaitu permen warna orange. Kemudian sumbu Y itu permen warna hitam. Kemudian untuk kantung pertama itu ini masih soal ya. Kantung pertama itu titiknya di 7,9. Kemudian untuk kantung yang kedua itu di titiknya yaitu 13,13. Kemudian untuk kantung 3 itu 14,6. Dan kantung 4 itu ada di titik 5,16. Kemudian ini penyelesaian dari soal tadi yang yang disoalkan kantung 5 memiliki 4 permen orange lebih banyak dari kantung 1. Nah, kantung 1 memiliki yang kita katakan titiknya kantung 1 memiliki 7 permen orange. Jadi kantung 5 memiliki 7 ditambah 4 sama dengan 11 permen orange. Kenapa dia dijumlahkan di sini? Karena kantung 5 itu memiliki 4 permen orange lebih banyak. Jadi sehingga di sini dia dijumlahkan 7 tambah 4 sama dengan 11 permen orange. Koordinat X-nya ini yang kita ketahui dulu, titik X-nya itu 11 pada koordinat X-nya yaitu 11 di titik 11. Kemudian koordinat titik Y-nya yaitu kantung 5 memiliki 1 permen hitam lebih sedikit dari kantung 2. Berarti dia dikurang kantung 2 memiliki 13 permen hitam. Jadi kantung 5 memiliki 13 kurang 1 sama dengan 12 permen. Karena kan kantung 5 memiliki 1 permen hitam lebih sedikit dari kantung 2. Jadi isi kantung 2 ini dikurangi dengan 1 permen hitam. Itu isinya permen hitam itu isi permen hitam dari kantung 5. Jadi kantung 5 memiliki 12 permen hitam. Jadi koordinat Y dari kantong 5 itu adalah 12. Koordinat dari kantung 5 adalah 11,12. Nah, jadi titiknya pada koordinat kartesius yaitu di sini. Ini yang ada garis panahnya, yaitu garis panah biru ini di titik 11. Kemudian pada koordinatnya ada pada sumbu Y-nya itu 12.
jadi 11,12. Nah, selanjutnya kita ke soal nomor 2, yaitu sebuah pesawat semula berada di titik A. Pesawat itu bergerak 3 satuan ke selatan, lalu belok ke arah barat sejauh 4 satuan, dan belok ke arah utara sejauh 2 satuan. Koordinat pesawat tersebut saat ini adalah, nah, yang pertama yang kita ketahui sebuah pesawat itu semula berada di titik A. Nah, titik A-nya itu yaitu 1,2. Kemudian dia bergerak 3 satuan ke selatan. Berarti ke selatan berarti dia ke bawah. Itu sebanyak 3 satuan. Nah, jadi 3 satuannya yaitu, jadi dia ada di titik 1,-1. Kemudian lalu belok ke arah barat sejauh 4 satuan. Jadi dia belok ke arah barat itu sejauh 4 satuan, berarti dia ke arah kanan. Itu dia, jadi dia di titik -3, -1. Kan dia belok ke arah barat sejauh 4 satuan. Kemudian dan belok ke arah utara sejauh 2 satuan. Jadi ke atas itu dia ke arah utara berarti dia ke atas itu sejauh 2 satuan. Jadi titik terakhirnya yaitu -3,1. Jadi koordinat pesawat tersebut saat ini adalah, jadi koordinat pesawat tersebut saat ini adalah di titik -3,1. Nah, kemudian soal yang ketiga. Coba perhatikan gambar denah lingkungan komplek pertama hijau pada bidang koordinat 2 dimensi berikut. Nah, kita perhatikan, kita bisa lihat gambarnya di monitor ini. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah posisi rumah Rina terhadap kolam renang? Nah, kita ketahui rumah Rina itu berada di kuadran 4. Kemudian pada titik 7,-5. Pada titik 7,-5. Kemudian kolam renangnya itu ada di kuadran 2. Itu dia pada titik -2,2. Nah, jawabannya untuk mengetahui koordinat rumah Rina terhadap kolam renang dapat dilakukan dengan menghitung persatuan jarak berdasarkan gambar pada soal, atau dengan operasi hitung antar koordinat yang diketahui. Nah, kita bisa menghitungnya itu menggunakan satuan dan juga menggunakan operasi hitung. Nah, cara yang pertama berdasarkan gambar koordinat. Nah, yang pertama kan kita ketahui koordinat rumah Rina terhadap titik asal 0,0. Apabila dia titik asalnya 0,0, itu titiknya yaitu 7,-5. Kemudian koordinat kolam renang terhadap titik asal 0,0 sama dengan -2,2. Koordinat rumah Rina terhadap kolam renang sama dengan 9,-7. Nah, apabila dia menggunakan cara operasi hitung koordinat, nah, koordinat rumah Rina terhadap titik asal 0,0 itu 7,-5. Kemudian koordinat kolam renang terhadap titik asal 0,0 itu -2,2. Maka koordinat rumah Rina terhadap kolam renang adalah, jadi bisa kita hitung X1 dikurang X2, Y1 kurang Y2. Jadi X1 nya kita ketahui 7, X2 nya yaitu -2. Jadi 7 dikurang -2 itu 9. Kemudian Y1 kurang Y2 yaitu Y1 nya -5. Kemudian Y2 nya yaitu 2. Jadi -5 kurang 2 yaitu -7. Jadi hasilnya sama walaupun caranya yang berbeda. Jadi terserah dari teman-teman atau adik-adik bisa menggunakan, apabila ada soal seperti ini bisa menggunakan cara menghitung persatuan jarak atau menggunakan operasi hitung. Kemudian materi transformasi. Nah, pada materi transformasi ini ada 2 KD juga yang akan kita capai, yaitu KD 3.5 itu menjelaskan transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual.
Kemudian KD 4.5 itu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Nah, pada materi transformasi ini ada 4 bagian, yaitu ada refleksi, dilatasi, translasi, dan rotasi. Oke, selanjutnya kita ke pembahasan atau materinya, yaitu pertama kita ketahui dulu apa sih itu transformasi geometri. Transformasi geometri merupakan perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal x, y ke posisi lain x aksen, y aksen. Nah, jenis-jenis transformasi itu ada 4. Yang pertama itu translasi atau pergeseran. Translasi merupakan jenis transformasi yang memindahkan suatu titik sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak. Nah, rumus umum translasi ini yaitu x aksen, y aksen sama dengan a, b ditambah x, y. Nah, di mana x aksen, y aksen adalah titik bayangannya, a, b adalah vektor translasi, dan maaf ada gangguan sedikit, dan x, y adalah titik asalnya. Kemudian jenis transformasi yang kedua yaitu refleksi atau pencerminan. Nah, refleksi merupakan salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang datar dengan menggunakan sifat benda dan bayangan pada cermin datar. Nah, rumus umum dari refleksi ini yaitu pencerminan terhadap sumbu x di mana titik asalnya itu x, y, kemudian direfleksikan, dia akan menjadi x, minus y. Kemudian pencerminan terhadap sumbu y di mana titik asalnya x, y, kemudian direfleksikan, dia akan menjadi minus x, y. Kemudian pencerminan terhadap garis y sama dengan x, titik asalnya yaitu x, y, direfleksikan, dia akan menjadi dia direfleksikan, dia akan menjadi y, x. Kemudian pencerminan terhadap garis y sama dengan minus x, sama titik asalnya yaitu x, y, direfleksikan akan menjadi minus y, minus x. Kemudian pencerminan terhadap garis x sama dengan h, titik asalnya yaitu x, y, direfleksikan akan menjadi 2h atau 2 dikali h dikurang x ini yaitu x-nya titik asal, y. Pencerminan terhadap garis y sama dengan k, x, y, titik asalnya yaitu x, y, direfleksikan akan menjadi x, 2k dikurang y. Kemudian jenis transformasi yang ketiga yaitu rotasi atau perputaran. Rotasi merupakan transformasi yang mengubah koordinat suatu titik terhadap titik tetap dengan besar tertentu dan arah tertentu. Arah rotasi dapat searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Nah, rumus umum dari rotasi ini yaitu rotasi sebesar 90 derajat dengan pusat A, B dengan titik asal x, y dirotasikan akan menjadi minus y ditambah a ditambah b, x kurang a tambah b. Rotasi sebesar 180 derajat dengan pusat A, B dengan titik asal x, y dirotasikan akan menjadi minus x tambah 2a, minus y tambah 2b. Kemudian rotasi sebesar minus 90 derajat dengan pusat A, B dengan titik asal x, y dirotasikan akan menjadi y kurang b tambah a, minus x tambah a tambah b. Kemudian rotasi sebesar 90 derajat dengan pusat 0,0 dengan titik asal x, y dirotasikan akan menjadi minus y, x.
rotasi sebesar 180 derajat dengan pusat 0,0 dengan titik asal x, y dirotasikan akan menjadi minus x, minus y. Dan rotasi sebesar minus 90 derajat dengan pusat 0,0 x, y dirotasikan akan menjadi y, minus x. Kemudian jenis transformasi yang terakhir yaitu dilatasi. Dilatasi merupakan transformasi yang menghasilkan bayangan dengan bentuk yang mirip dengan objek asli, tapi dengan ukuran yang berbeda. Bayangan yang dihasilkan dapat lebih besar atau lebih kecil dari objek aslinya. Nah, rumus umum dari dilatasi ini dia ada dua, yaitu dengan pusat 0,0 dan pusat A, B. Nah, untuk dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala K, dengan titik asal x, y, rumusnya yaitu kx, ky. Kemudian dilatasi dengan pusat A, B dan faktor skala K dengan titik asal x, y, rumusnya yaitu kx sama dengan k dalam kurung x kurang a tambah a, k dalam kurung y kurang b ditambah b. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal. Soal yang pertama yaitu titik A 7, minus 6. Kemudian ditranslasikan oleh T minus 2,4, maka koordinat titik A aksen adalah, nah kita ketahui rumusnya yaitu A dalam kurung x, y ditranslasikan oleh T A, B akan menjadi A aksen x tambah A, y tambah b. Jadi kita masukkan saja nilainya. Nilainya dari rumus yang ada, jadi x, y 7, minus 6, kemudian ditranslasikan oleh T itu minus 2,4. Jadi A aksennya yaitu x nya adalah 7 dan A nya adalah minus 2, jadi 7 tambah minus 2 yaitu 5, dan y tambah b minus 6 tambah 4 sama dengan minus 2. Mohon maaf ada gangguan. Jadi koordinat titik A aksen yaitu 5, minus 2. Kemudian yang kedua yaitu titik Q itu 3, minus 6 didilatasi terhadap titik pusat M dalam kurung minus 2,3 dengan faktor skala 2, maka bayangan titik Q, mohon maaf ada gangguan, maka bayangan titik Q adalah, berarti ini dia menggunakan pusat A, B, maksudnya dia ini terhadap pusat A, B. Jadi kita ketahui rumusnya yaitu A dalam kurung x, y didilatasi yaitu A, B dengan skala K. Kemudian akan menjadi bayangannya yaitu A aksen dalam kurung A tambah K dalam kurung x kurang A, B tambah K dalam kurung Y kurang B. Kemudian nilai dari soal ini kita masukkan ke rumusnya x, y. Jadi Q dalam kurung 3,6 x, y yaitu 3,6. Kemudian pusatnya A, B itu min 2,3 dengan skalanya yaitu 2. Maaf ada gangguan. Jadi x aksennya yaitu 2 dalam kurung 3 dikurang minus 2 ditambah 2. Jadi 3 dikurang 2 yaitu 5. Kemudian 2 dikali 5 sama dengan 10 dikurang 2 sama dengan 8. Kemudian y aksennya sama dengan 2 dalam kurung minus 6 dikurang 3 ditambah 3. Jadi minus 6 kurang 3, kita kerjakan dulu yang dalam kurung. Jadi minus 6 kurang 3 yaitu minus 9. 2 dikali minus 9 yaitu minus 18. Minus 18 tambah 3 sama dengan minus 15. Jadi bayangan titik Q itu atau Q aksennya yaitu 8, minus 15.
Oke, selanjutnya kita ke soal yang terakhir, yaitu bayangan dari titik A dalam kurung minus 3,2 yang direfleksikan terhadap garis X sama dengan minus 2 dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan 3 adalah. Nah, pada soal ini terjadi dua kali refleksi, yaitu yang pertama terhadap garis X sama dengan minus 2 dan refleksi yang kedua yaitu terhadap garis Y sama dengan 3. Nah, untuk jawabannya atau pembahasannya itu, pertama kita cari dulu refleksi yang pertama, yaitu garis X sama dengan minus 2. Nah, rumusnya itu yaitu A dalam kurung X, Y direfleksikan terhadap garis X sama dengan H, hasilnya A aksen dalam kurung 2 kali H dikurang X, Y. Jadi A dalam kurung minus 3, mohon maaf ada gangguan. Jadi A dalam kurung minus 3,2 direfleksikan terhadap garis X sama dengan minus 2, hasilnya A aksen minus 2,2. Mohon maaf, minus 1,2. Nah, minus 1,2 ini didapat dari, nah, hanya kan kita ketahui minus 2, jadi 2 dikali minus 2 itu minus 4, kemudian dikurang dengan X. Nah, dikurang dengan X, nilai X nya kan minus 3, ketemu minus jadi positif, jadi minus 4 ditambah 3 itu hasilnya minus 1, kemudian nilai Y nya itu tetap yaitu 2. Kemudian kita refleksikan lagi terhadap garis Y sama dengan 3. Nah, rumusnya itu yaitu A dalam kurung X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan K, hasilnya A aksen dalam kurung X, 2 dalam kurung K kurang Y. 2 dikali K, mohon maaf, 2 kali K dikurang Y. Jadi A dalam kurung minus 1,2 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 3, hasilnya A aksen dalam kurung minus 1,4. Nah, minus 1,4 ini didapat dari X nya kan kita itu tidak terubah, jadi X nya minus 1 tetap. Kemudian K nya kan kita ketahui, mohon maaf ada gangguan. Nah, kemudian K nya kan kita ketahui itu 3, jadi 2 dikali 3 itu 6, kemudian dikurang dengan Y. Nah, nilai Y nya yaitu 2, jadi 6 dikurang 2 adalah 4, jadi hasil terakhirnya yaitu minus 1,4. Nah, jawabannya yaitu A. Nah, terima kasih penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.